Padma mikir, kapan dia dandan? Dari tadi perasaan kami beriringan. Kok pakai gituan cowok? Rasanya pengen ketawa karena aneh saja menurut dia. Terus laki-laki itu bilang lagi, "Jangan pulang dulu." Padma bales, "Kenapa emang? Udah sore loh, pasar juga sudah mau tutup." Lama-lama di situ Padma semakin ngeri dan dia berusaha bodo amat. Akhirnya dia setengah berlari, jalan menuju parkiran yang semakin lama dilihat-lihat mustahil bakal sampai. Karena benar-benar semua terhampar hutan tanpa ujung. Ini gak beres. Kenapa gua gak boleh pulang? Dan dia ganti baju secepat itu, ujar Padma. Setengah berlari sampai dia pun akhirnya beneran lari sekuat tenaga. Tapi dia masih di tempat yang sama, semacam sudah berusaha lari kencang, tapi di situ-situ saja, melaju tapi sangat pelan. Di sana akhirnya dia memilih memanjat pohon melihat dari ketinggian sebenarnya dia ada di mana. Dan dia tidak bisa menemukan parkiran tadi. Konyol sih, tapi ya namanya mimpi. Dan tiba-tiba, "Mbak, jangan pulang dulu." "Angel tenan," teriak laki-laki itu pada saat sudah setengah memanjat pohon. Yang artinya, "Jangan pulang dulu, susah banget dibilanginnya." Gitulah kira-kira. Tapi suaranya berubah jadi perempuan melengking sambil kibas-kibas selendangnya menyuruh Padma untuk turun. Jadi gerakannya seperti perempuan manja. Waktu Padma kaget teriakin, dia kan menoleh ke bawah. Waktu dia mau lanjut manjat pohon, tiba-tiba semua putih karena silau. Ada sinar matahari senja di atas. Dan akhirnya Padma terbangun. Waktu bangun, Padma merasa capek banget. Kaki dia pun sakit serasa memanjat pohon beneran. Betul, seperti nyata mimpinya. Padma cuma duduk bengong dan ke dapur mengambil air putih untuk menenangkan diri. Dia minum sambil merenung. Dia ingat satu nama tempat itu. Iya, Alas Purwo. Dia heran kenapa mimpi Alas Purwo. Apa itu Alas Purwo? Siapa anak yang tadi ngajak dia ke sana? Kenapa dia dandan seperti perempuan? Siapa nama anak tadi? Berjuta pertanyaan yang bikin mikir malam itu. Tapi tidak ada perasaan paling menonjol selain kesal banget kaki dia jadi sakit. Waktu itu dia paksa tidur lagi supaya rasa sakitnya hilang. Lagian hari pun belum terang. Dia lupa jam berapa, intinya dia tidur lagi. Setelah bangun, kaki dia sudah kembali normal, cuma ninggalin lebam biru kehijauan di area mata kaki. Sampai akhirnya baru seminggu kemarin setelah mimpi di 2 tahun yang lalu, salah satu tetangga dia yang suka ngobrol sama ibunya asik bercerita di ruang tamu dan Padma tidak sengaja nguping. Tetangganya itu mimpi dibawa ke tempat yang asing tanpa dia tahu nama tempat itu sebelumnya. Bahkan dia bukan orang sana, tinggal pun di Jakarta. Pokoknya tempat itu sangat asing tapi dia ke sana. Setelah itu tetangganya itu sakit selama 1 bulan. Tidak sakit parah tapi sering muntah dan demam. Seperti biasa karena dia capek berobat ke dokter. Dan ngomong-ngomong tetangganya itu juga bukan orang mampu, jadi buat ongkos ke puskesmas pun sulit. Akhirnya dia datangkan saudaranya dari kampung untuk mendoakan supaya lekas sembuh. Juga saudaranya ini mengerti akan hal seperti ini. Dan katanya tetanggaku ini telah merogoh sukmo, alias jiwanya jalan-jalan ke tempat lain di waktu ia tidur. Padma kaget setengah mati, kaget karena apa yang tetangganya alami sama persis kejadiannya seperti dia. Kenapa dia ingat banget? Karena itu pertama kali dia mimpi yang bisa dibilang sangat unik seumur hidup dia. Yang dia tidak tahu tempatnya dan namanya, tapi dia kesana di mimpi itu. Selama 2 hari dari kisah tetangganya itu, dia mau cari tahu, tapi sulit banget mengingat nama Alas Purwo. Benar-benar lupa, dan ini ada yang tidak beres. Sampai waktu itu dia lagi kerja, dan tiba-tiba ketemu aja gitu di dalam otak dia nama Alas Purwo. Saat itu juga dia catat dan searching di internet.
Karena butuh waktu yang lama buat baca, dia izin ke toilet buat baca artikel soal Alas Purwo itu. Yang bikin dia kaget, itu tempat bener ada dan letaknya di Jawa Timur. Merinding bukan main. Selain itu mood dia jadi berantakan, kerja jadi tidak fokus, menyesal, sudah kepo. Pas pulang kerja, sampai di rumah dia gali lagi, dia buka-buka gambarnya, betul, sama persis dengan yang dimimpi. Karena bayangan di mimpi dia itu taman, dan betul Alas Purwo pun taman nasional. Makin merinding, belum sampai situ waktu dia searching ada artikel ini yang bikin dia tambah merinding. Dan artikel itu berjudul Gayatri, Perempuan Misterius Penghuni Alas Purwo. Apa betul yang dia temui waktu itu Gayatri? Tapi apa tujuannya? Karena setelah itu tidak ada hal aneh, bahkan sampai dia menceritakan ini sekarang. Dia pikir, ya sudahlah, mungkin penghuni di sana mau kita kenal. Ternyata ada alam yang masih harus dilestarikan. Siapapun itu yang mengajak dia ke Alas Purwo, terima kasih banyak. Walaupun caranya aneh, setidaknya dia bisa liburan sedikit di mimpi. Dari situ dia juga dapat informasi kalau dalam keadaan apapun kalian mimpi, jangan pernah naik ke tempat yang lebih tinggi dari pijakan. Seperti yang dia lakukan kemarin, manjat pohon, naik tangga, naik genteng, dan sebagainya. Karena sebetulnya kita lagi di ambang maut, alias kalau kalian sudah berhasil naik, tandanya kalian sudah tewas. Mohon diperbaiki kalau ada yang salah, karena ini pesan yang banyak orang bilang. Tapi menurut Padma, bagaimana mau nolak karena mimpi tidak bisa dikontrol. Nah, itulah mimpi dan kejadian astral projection yang pernah dia alami. Di mimpi yang lainnya yang tidak kalah aneh, yang akhirnya juga membuat dia sampai pulang kampung untuk menanyakan kepada nenek dan keluarganya yang lebih mengerti tentang hal seperti itu. Kali ini dia sudah malas untuk berpikir positif seperti sebelumnya. Ternyata dia bukan cuma kecapean, tapi memang ada sesuatu yang aneh. Hari itu hari yang biasa saja, seperti biasa. Dan yang bikin dia kesal di mimpi ini, dia jadi sakit-sakitan selama kurang lebih 6 bulan. Sakit adalah hal yang paling dia benci karena tidak bisa ngapa-ngapain. Ditambah gaji pun dipotong kalau tidak masuk kerja, apapun alasannya. Seperti biasa dia tidur, tidak direncanakan alias ketiduran lagi di waktu santai, scroll Instagram, tapi memang waktu itu sudah malam. Waktu dia tidur itu, dia mimpi juga hal yang aneh, tapi yang dia ingat di sini mimpinya cuma ada suara anak kecil lagi main. Karena tidak begitu suka sama anak kecil, jadi dia lumayan terganggu. Dia tidur sangat gelisah dan dia ini orang yang gampang banget bangun. Ada suara koin jatuh saja dia bakal bangun. Di situ suara anak kecilnya semakin ribut, akhirnya dia terbangun juga. Dengan kesal dia bangun dan menyalakan lampu kecil di dekat kasurnya. Karena lampunya ada di bawah lantai dan wattnya kecil, jadi tidak begitu kelihatan seluruh ruangan. Dia lihat di pojok kamar, di belakang pintu tepatnya, ada anak kecil perempuan, rambutnya panjang seperut, memakai baju kuning. Sedetail itu dia ingat. Karena anak perempuan itu benar-benar mengganggu. Di dalam hati, siapa ini anak main tengah malam? Tapi pas anak perempuan itu nengok, Padma benar-benar sangat kaget. Ternyata anak perempuan itu adalah dia waktu kecil. Mukanya mirip dia dan baju yang dia pakai pun milik dia. Mukanya biasa saja, tapi kenapa bisa mirip dengan dirinya sendiri? Anak perempuan itu jalan ke arah kasur, duduk di pinggiran kasur, yang mana saat itu posisi Padma tidur terlentang. Jadi anak perempuan itu duduk di atas kaki. Anak perempuan itu mau meminggirkan kaki Padma, dipinggirkan karena anak itu mau duduk. Tapi Padma sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya, terasa berat sekali. Pas pantat anak itu menduduki kaki Padma, rasanya dingin banget. Anak itu ngeliatin Padma, terus Padma dengar ada suara kerbau kenceng banget dan panjang bunyinya. Tahu kan suara kerbau atau sapi, dan ini panjang suaranya. Dia bingung dengan suara itu. Pas dia dengar suara itu, anak kecil itu pun ikut kaget.
Anak itu sontak nengok dan tengok lagi ke Padma sambil melototin Padma seakan ingin memberitahu sesuatu, tapi dia tidak bilang apa-apa. Dari kegelapan, Padma lihat di sana ada semacam bapak-bapak, tapi kakinya burung atau ayam atau sejenisnya. Padma mikir, tadi suaranya kerbau tapi yang datang manusia, cuma kakinya seperti burung. Akhirnya anak tadi lari ke arah orang itu dan perasaan Padma merasa bersalah. Takut setengah mati, mau kemana anak itu dibawa kan. Beberapa detik setelah itu Padma dengar suara kerbau lagi. Sampai akhirnya kaki Padma dan sekujur badannya bisa digerakkan. Begitu bangun dia cepet-cepet wudhu karena dia bingung mau ngapain lagi. Sudah kelewat serem. Dan ngomong-ngomong, dia juga bukan orang yang terlalu agamis, tapi dia tetap sholat. Dia tidak berdoa apapun dan hanya wudhu saja. Selesai wudhu dia nangis karena sangat bingung kenapa dia bisa seperti ini. Dan kisah anak kecil itu tidak cuma sampai di situ. Belum lama setelah itu dia juga mimpi di siang bolong. Dia sudah ada janji sama temennya, ya si payung hitam ini, untuk datang ke rumahnya. Karena dia lagi libur kerja, biasanya dia main kemanapun. Itu biasanya tujuannya hanya untuk sekedar jajan. Ternyata waktu itu dia tidur cuma sebentar, sekitar jam 11 siang sampai jam 3 sore. Tapi waktu terasa begitu lama banget.